Perkenalkan, saya Yusita Wina, NIM 20180170088. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Capital Intensity terhadap Tax Regressiveness dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama yaitu fenomena PT Adaro Energi Terbuka yang melakukan praktik penghindaran pajak sejak tahun 2009 sampai 2017. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan melalui anak usahanya yaitu Coltrane Service International yang berada di Singapura. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan mengalihkan dana lebih banyak melalui tempat bebas pajak dengan cara mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia, bahkan hampir 14 juta dolar per tahun. Selanjutnya, kerangka pikir. Hipotesis pertama, struktur modal berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Struktur modal dapat berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal ini berasal dari dalam perusahaan, seperti modal perusahaan. Sedangkan pendanaan eksternal berasal dari luar perusahaan, seperti hutang jangka panjang. Adanya hutang jangka panjang dapat menyebabkan timbulnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga ini dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga rendahnya laba yang diperoleh perusahaan dapat berakibat pada rendahnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi, struktur modal yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan menghindari praktik penghindaran pajak karena biaya pajak yang relatif rendah. Selanjutnya, hipotesis 2. Capital struktur berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Investasi perusahaan pada aset tetap dapat menyebabkan timbulnya beban depresiasi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban depresiasi ini dapat mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga menurunnya laba yang diperoleh perusahaan akan mengakibatkan semakin menurunnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi capital intensity menyebabkan perusahaan menghindari praktik penghindaran pajak karena biaya pajak yang relatif rendah. Selanjutnya, hipotesis 3. Profitabilitas memperkuat pengaruh negatif struktur modal terhadap tax aggressiveness. Dengan adanya profitabilitas, maka akan menambah pendapatan sehingga laba yang diperoleh perusahaan juga akan naik. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan naiknya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut dapat membuka peluang perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga profitabilitas dapat menekan pengaruh negatif struktur modal terhadap tax aggressiveness. Hipotesis 4. Profitabilitas dapat memperkuat pengaruh negatif capital intensity terhadap tax aggressiveness. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Tingginya nilai laba dapat berpengaruh pada bertambahnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut membuka peluang besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif, sehingga profitabilitas dapat menekan pengaruh negatif capital intensity terhadap tax aggressiveness. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tax aggressiveness adalah keinginan suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan baik dengan cara legal, ilegal, maupun kedua-duanya. Dalam penelitian ini, tax aggressiveness diukur dengan menggunakan proxy effective tax ratio dengan rumus total beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang perusahaan dengan modal sendiri. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur dengan menggunakan proxy debt to equity ratio dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total modal. Selanjutnya yaitu capital intensity. Capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap.
Capital intensity ini diukur dengan menggunakan rumus total aset tetap bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah besarnya laba yang diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan bisnisnya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproyeksikan dengan return on asset, yang mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya, metode analisis data. Di sini ada 3. Yang pertama, statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang pertama, statistik deskriptif. Bertujuan untuk menganalisis data kuantitatif seperti frekuensi, tendensi sentral, standar deviasi, varian, dan koefisien korelasi antar variabel. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Kemudian yang kedua, uji heterokedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi varian antar variabel bebas atau variabel independen. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji multikolonialitas. Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya yang keempat yaitu uji autokorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi linear ada korelasi di antara kesalahan pada pengganggu periode tahun berjalan dengan kesalahan pada periode tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama, uji analisis regresi linear berganda. Digunakan untuk mencari suatu hubungan fungsional dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikatnya. Kemudian yang kedua, uji analisis moderated regression analysis. Digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan variabel moderasi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.